banget bisa ketemu lagi di video road trip keluarga Sebastian bagian 8. Akan ada keseruan apa aja ya kali ini? Tonton terus videonya sampai akhir ya. Video kali ini merupakan kelanjutan perjalanan road trip keluarga Sebastian, Bandung, Bali, dan sekarang ke Jogja. Setelah berlibur di Bali selama 1 minggu, akhirnya kami melanjutkan perjalanan. Sebelum pulang ke Bandung, kami memutuskan untuk liburan dulu nih di Jogja, sekitar 3 hari 2 malam. Aku mau sedikit throwback ya buat perjalanan road trip kita kali ini. Jadi, perjalanan road tripnya dimulai dari Bandung. Nah, berangkat dari Bandung itu langsung menuju ke arah Cirebon. Kenapa? Karena pengen kulineran dulu nih di Cirebon. Jadi, di video road trip pertama, bagian pertama itu ada perjalanan mulai dari Bandung, terus ke Cirebon, dan kita kulineran di Cirebon. Setelah itu langsung lanjut menyusuri tol. Nah, di video yang selanjutnya, video bagian 2 itu aku nge-review rest area yang lagi viral tuh, rest area 456 yang super mewah, fasilitasnya juga lengkap banget. Itu aku review di video bagian kedua. Dan perjalanan melalui Alas Baluran jam 2 malam. Ada yang pengen lihat nggak? Penasaran nggak sih kondisi Alas Baluran jam 2 malam tuh kayak gimana? Nah, ada videonya, aku liatin. Setelah itu langsung lanjut nyebrang dari Pelabuhan Ketapang menuju ke Gilimanuk. Nah, nyebrangnya pakai kapal feri dan beli tiketnya itu aku di aplikasi Verizi biar gampang. Aku jelasin juga cara pakainya aplikasi Verizi itu kayak gimana di video sebelumnya ya. Kalian kalau yang penasaran pengen lihat gimana sih cara beli tiket buat naik ke kapal feri, itu kalian tinggal lihat aja video sebelumnya, aku jelasin cara pakainya di aplikasi Verizi ini. Selesai nyebrang itu aku nggak langsung menuju ke villa atau ke penginapan, tapi makan dulu nih karena kan di road trip ini tujuannya selain wisata aku mau kulineran juga. Jadi pas nyampe Bali langsung makan di ayam betutu yang udah legendaris banget di sana, rasanya juga enak. Nah, selesai makan ayam betutu baru deh lanjut jalan lagi ke penginapan. Segitu dulu throwbacknya, ini aku mau ngejelasin sekarang lagi ngelewatin PLTU Paiton. Ini tuh sekitar jam 8 malam, mau jam 8 malam. Jadi semua lampu di PLTU Paitonnya itu nyala, jadi pemandangannya sebagus ini. Nah, ini adalah pemandangan yang bisa kalian dapetin kalau kalian perjalanannya pakai road trip. Kalau misalnya naik pesawat kan nggak lewat ke PLTU Paiton ini ya. Nah, aku pas pergi dari Bandung menuju ke Bali, nyampe di PLTU Paiton ini tuh malam juga. Sekarang pulangnya dari arah Bali menuju ke Jogja itu lewatinnya malam lagi. Makanya dapat pemandangan sebagus ini 2 kali selama perjalanan road trip ini. Sambil menikmati keindahan pemandangan PLTU Paiton yang penuh lampu nyala-nyala gini, aku mau lanjutin lagi throwback perjalanan road tripnya ya. Tadi kan aku jelasin sampai nyampe di Bali ya. Setelah makan ayam betutu langsung menuju ke penginapan. Nah, aku nginep selama di Bali itu di 2 tempat. Yang pertama di villa private gitu, yang selanjutnya di hotel. Untuk villanya aku nginep di Villa Casa de Zenov. Itu aku dapet di Airbnb, harganya murah banget. Cuman 500 sampai 600 ribuan aja waktu itu. Dan villanya udah ada private pool ditambah ada 2 kamar, terus ada dapur, ada laundry room, pokoknya lengkap banget fasilitasnya, oke banget dengan harga yang murah. Selanjutnya aku nginep di Hotel Karakarain, itu di daerah Kute, deket banget ke pantai, sumpah deket banget. Bisa jalan kaki doang dari hotel ke pantainya. Nah, ini aku dapetin harganya juga murah, fasilitasnya lumayan lengkap. Kalau misalnya kalian pengen lihat room tournya, itu ada di video bagian ketiga. Ya, kalian bisa lihat videonya. Aku masukin nanti linknya di description box, oke? Udahan dulu throwbacknya. Sekarang aku mau ngejelasin nih perjalanan yang lagi aku lalui saat ini.
Tadi selesai ngelewatin PLTU Paiton, aku mau langsung menuju ke Probolinggo Timur, masuk jalan tol. Tapi sebelum masuk jalan tol, ternyata aku dan keluarga nyasar dulu karena posisinya kita semua kan ngantuk tuh ya, jadi pada ketiduran. Suami aku nyetir sendiri, jadi dia ngelihat maps-nya itu kurang pas. Sampai akhirnya kita nyasar dulu masuk ke perumahan kayak gitu. Cuman untung warganya tuh ramah-ramah, jadi kita nanya tuh langsung ditunjukin jalan yang benernya buat lanjut lagi ke jalan raya gitu. Nah ini sekarang udah masuk ke gerbang tol Probolinggo Timur sekitar jam 9 malam. Satu tips dari aku, kalau misalnya kalian mau road trip juga ya, mau jalan-jalan road trip juga, pastiin kondisi supirnya prima dan kalau bisa ada satu orang ya, minimal satu orang yang nemenin supirnya. Jadi jangan ikutan tidur kalau misalnya lagi di perjalanan. Ini aku karena lagi semuanya kecapean, jadi pada ketiduran semua. Akhirnya suami aku nyetir sendirian dan lihat mapsnya itu jadi salah-salah, makanya sempet nyasar. Tapi setelah nyasar itu kita semua jadi bangun karena jadi lebih merhatiin jalan ya, takut nyasar lagi. Akhirnya perjalanannya lebih kerasa deh sama kita karena kita pun ikut ngelihat kondisi perjalanannya. Karena sepanjang perjalanan ini kita di dalam jalan tol sambil ngeliatin pemandangan di jalan tol ya, aku mau lanjutin lagi nih throwback perjalanan road trip keluarga Sebastian Bandung, Bali, Jogjanya. Nah pas udah nyampe di Bali kan, udah nginep di penginapannya, lanjut kami mengunjungi beberapa tempat wisata. Tempat wisatanya itu enggak cuman pantai yang kita kunjungin, kita juga ke Pura Luhur Uluwatu, terus Pura Tanah Lot. Kalau pantainya kita ke Pandawa, Melasti, Kuta, Nusa Dua, udah gitu juga kita mengunjungi tempat-tempat oleh-oleh ya di sana. Dan yang paling berkesan di road trip kali ini adalah aku menemukan nasi padang yang enak banget. Itu lewat di FYP aku nggak sengaja, terus aku karena penasaran ya udah deh nyobain, dan ternyata emang seenak itu dong nasi padangnya. Kalau misalnya kalian penasaran pengen lihat nasi padangnya tuh seenak apa, ada di video sebelumnya. Kalian tinggal klik aja linknya, nanti aku masukin di description box. Oh ya, sebelum lanjut menjelaskan tentang perjalanannya nih ya, aku mau ngasih tips lanjutan buat road trip. Kalau misalnya kalian berencana untuk road trip, apalagi bawa anak-anak, aku kan bawa anak kecil 1 orang dan bawa bayi. Aku memilih perjalanan yang sekiranya perjalanan panjangnya itu ada di malam hari. Jadi berangkatnya memang aku ngambilnya di sore hari dari Balinya, dan menuju ke Jogja itu kan perjalanannya lumayan panjang ya. Jarak yang ditempuh itu sekitar 700 km. Nah, butuh waktu sekitar 14 jam. Jadi aku memutuskan berangkat dari Bali itu sekitar jam 2 siang. Selesai sholat zuhur, biar di jalannya lebih nyantai dan kondisi perjalanannya akan lama di malam hari. Jadi anak-anak itu bisa istirahat, mereka nggak akan ngerasa bosan di jalan karena kan malamnya mereka tidur panjang. Nah nyampe di Jogjanya itu kemungkinan subuh, sebelum sholat subuh gitu. Tapi karena ada satu dan lain hal, termasuk nyasar dulu tadi di jalannya, terus kan kondisinya capek ya pulang habis liburan di Bali, makanya selama perjalanan menuju ke Jogja ini aku dan keluarga banyak istirahat. Kita banyak berhenti di rest area buat istirahat, tidur dulu sebentar, makanya perjalanannya jadi lebih lama. Itu lebih dari 14 jam selama kita perjalanan dari Bali menuju ke Jogja. Road trip ini tuh cocoknya buat kalian yang mau liburan santai, nggak terburu-buru. Karena kalau misalnya kondisi badan kita udah capek, udah lelah di perjalanan, itu jangan maksain ngelanjutin perjalanan. Harus istirahat dulu. Dan kalian kan naik, kalau misalnya road trip pakai mobil, itu bisa istirahat dulu di rest area, atau misalnya mau nginep dulu di hotel di daerah tertentu gitu ya sebelum melanjutkan perjalanan. Itu lebih baik kayak gitu, karena kalau misalnya dipaksain terus maju aja terus ngelanjutin perjalanan, takutnya malah kalian kelelahan. Nah kondisinya kelelahan nanti pas nyampe di tempat
liburannya, tempat tujuannya, jadinya malah istirahat terus di sana. Kan daripada kayak gitu ya, sayang, mending istirahatnya di jalan aja. Selama perjalanan kalian banyakin istirahat, udah gitu pas di tempat liburannya, tempat wisatanya kalian bisa all out gitu, bisa lebih maksimal. Sekarang udah sampai di gerbang tol Kajepanan. Nah, ini biaya tolnya 81.000. Pastiin e-tolnya itu isi saldonya cukup ya, teman-teman. Jangan sampai pas mau ngetap taunya kurang saldonya. Gak jauh dari gerbang tol Kejapanan itu ada rest area. Nah, karena kita semua posisinya lagi kecapean, terus suami aku juga butuh istirahat lah ya, karena udah nyetir nonstop dari Bali sampai ke sini. Akhirnya kita istirahat dulu di rest area 753. Di rest area ini fasilitasnya lengkap, ada masjidnya juga gede, jadi buat yang mau sholat enak banget kalau misalnya berhenti di rest area ini. Terus buat tempat parkirnya juga luas dan aman ya, karena rame banget di sini. Selesai istirahat, beli makanan, kami lanjutin perjalanan lagi, dan jam 11 lebih ya, udah mau setengah 12 itu akhirnya nyampe ke daerah Surabaya. Nah, ini udah masuk daerah tol di Surabaya ya. Pastiin kalian itu harus ngelihat rambu-rambunya dengan baik. Jangan sampai salah belok. Nah, ini masuk jalan tol yang ke arah Waru. Jangan sampai kalian salah malah lurus, harus belok kiri ya guys ya. Terus setelah itu ada persimpangan jalan lagi, kalian belok lagi ke kiri ke arah Surabaya. Nah, baru keluar di gerbang tol. Di gerbang tolnya ambil yang paling kiri, karena gerbang tol kedua ketiganya itu masuk ke jalan tol yang beda arah lagi. Makanya pastiin harus masuk ke arah yang gerbang tol yang paling kiri, masuk ke arah Mojokerto. Oke guys. Kembali menyusuri jalan tol di malam hari, kalian bisa menikmati pemandangan ini di sepanjang video ya. Jadi selamat menikmati pemandangan menyusuri jalan tol di malam hari. Oke, udah masuk ke gerbang tol Warunggunung nih. Di sini kita cuman ngetap doang kartunya, nggak bayar, nggak ada biaya tolnya. Terus lanjut lagi masuk ke jalan tol Warunggunung ini dan makin mendekati ke daerah Yogyakarta. Tapi sebelumnya aku dan keluarga memutuskan untuk istirahat dulu di rest area kilometer 626. Di sini kita tidur dulu sebentar sambil ngelurusin badan lah ya, karena udah mulai pegel-pegel kan, duduk terus di dalam mobil.
Di rest area ini tadi istirahat sekitar 2 jam, lanjut lagi perjalanan. Sebelum melanjut perjalanan, isi bensin dulu di rest area ini, di full tankin lagi bensinnya. Habisnya sekitar 225.000. Nah, udah isi bensin, selesai, udah full tank lagi nih bensinnya, aman ya buat perjalanan selanjutnya. Mulai lagi menyusuri jalan tol di malam hari. Kalau ngambil perjalanan malam kayak gini, itu lagi banyak-banyaknya mobil-mobil gede di jalan tol ya. Jadi harus lebih hati-hati dalam menyetir. Nggak usah buru-buru, nggak usah ngebut-ngebut. Kita kan perjalanan santai, ini namanya road trip ya, mau liburan. Jadi utamakan keselamatan ya guys, nggak usah terburu-buru. Nyantai aja, menikmati perjalanan, supaya kalian lebih hati-hati juga, lebih awas dalam menyetir. Setelah menempuh perjalanan sekitar 16 jam, akhirnya nyampe juga di daerah Solo. Nah, ini udah cerah ya, cuacanya cerah, terus langitnya juga cerah. Ini udah masuk ke pagi hari. Jadi perjalanan malam kita udah selesai, lanjut perjalanannya di siang hari ya. Dari Solo menuju ke Jogja itu masih membutuhkan waktu sekitar 2 jam. Nah, di perjalanannya itu kita nggak full di jalan tol ya guys dari Solonya. Karena kita pakai jalan tol ini cuman sampai gerbang tol Kolomadu. Selesai dari gerbang tol Kolomadu, keluar dari gerbang tolnya itu kita lanjut di jalan raya biasa. Nah, ini aku udah masuk ke gerbang tol Kolomadu, biaya tolnya itu 284.000. Nah, selesai dari gerbang tol Kolomadu, lanjut melalui perjalanan jalan raya biasa menuju ke Jogja. Butuh waktu tadi aku bilang sekitar 2 jam perjalanan.
Karena aku dan keluarga sampai di Jogjanya itu nanti kan pagi-pagi ya, sekitar jam 8 pagian lah ya. Jadi mau nyari sarapan dulu nanti di sana. Kita belum check-in ke hotel. Memang aku belum nyiapin hotel buat nginep di Jogja ini. Karena kurang persiapan sih sebenarnya, aku tuh terlalu fokus sama persiapan liburan yang di Bali. Jadi yang di Jogjanya aku mikirnya ya udah deh, nanti juga banyak kok hotel yang kosong gitu ya, yang bisa di booking. Tapi ternyata itu ide yang kurang baik ya guys ya. Kalau misalnya kalian mau liburan memang ke beberapa kota, sebaiknya udah booking dulu hotelnya. Kalau aku tuh berpikiran karena takutnya di Balinya tuh jadi lebih lama, nanti malah hotel bookingnya jadi angus atau gimana gitu. Makanya aku buat di Jogjanya tuh belum booking. Bagusnya saran dari aku nih, kalaupun mau kayak gitu, jadi kalian udah booking hotel yang di Bali itu sebelum berangkat road trip. Nah, pas lagi di Bali, udah hari terakhir di Bali nih, udah merencanakan perjalanan buat ke kota selanjutnya, cari-cari dulu hotelnya, booking dulu hotelnya gitu. Kalau aku tuh nggak di booking dulu hotelnya, jadi pas nyampe ke Jogja baru deh nyari-nyari hotel yang bisa di booking, yang available. Sebelum nyari hotel, aku dan keluarga mau sarapan dulu. Kita sarapannya di Kopi Klothok. Nah, ini jalanan menuju ke Kopi Klothok. Ini tuh sempat salah belok, harusnya lurus saja, tapi kita malah belok ya karena kurang tahu daerah sini lah ya. Tapi selanjutnya kita ngelanjutin lagi perjalanan, lanjut lurus dikit itu nyampe langsung ke tempat makannya di Kopi Klothok. Di sini padahal masih pagi-pagi, tapi parkirannya udah penuh banget. Udah banyak banget mobil yang ngantri di sini, dan pas kita masuk tempatnya pun memang udah sepenuh itu. Emang di sini tuh tempat yang rekomendasi banget buat sarapan atau makan siang. Ya, di sini tuh tempatnya bagus, pemandangannya juga bagus. Nah, makannya kayak gini di tengah sawah. Aku nyaranin kalau misalnya kalian pengen nyantai makannya sambil hirup udara segar, ambil tempat makan yang lesehan gini nih di bagian belakang warung Kopi Klothoknya. Kalau misalnya kalian makannya di dalam, itu tempatnya penuh banget, jadi sama orang berlalu lalang lah gitu ya. Bagusnya sih kalau misalnya kalian pengen sambil menikmati pemandangan dan hirup udara segar di luar aja, di tempat yang lesehan. Tapi kan di sini tuh selalu penuh banget, lihat tuh. Di dalam ini tuh udah penuh semua mejanya. Nah, buat makanannya itu sistemnya prasmanan. Kalian bisa ngambil sepuasnya. Nasi juga ngambil puasnya, terus ini sayur-sayurannya kalian bisa pilih sesuai selera kalian, nanti bayarnya di akhir. Kegiatan keluarga Sebastian di kota Yogyakarta ini tuh masih banyak banget. Kita nanti ada belanja di Malioboro, terus ikutan Lavatur Merapi, ini sumpah seru banget. Nah, kalian bisa lihat semua kegiatan ini di video road trip keluarga Sebastian bagian ke-9. Oke, jangan sampai ketinggalan ya. See you guys.